seorang itu ya, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus. Saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Keberadaan ayah Eki Ibtu Rudiana dicari Susno Duadji, didesak muncul untuk jelaskan kasus Vina. Sosok Ibtu Rudiana saat ini tengah dicari-cari sejumlah pihak, termasuk mantan Kabaskrim Polri Susno Duadji. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki korban di Cirebon, Jawa Barat, saat ini tak diketahui keberadaannya. Susno mendesak Ibtu Rudiana agar muncul ke publik demi memberikan penjelasan agar kasus Eki dan Vina menjadi jelas. Pasalnya, Ibtu Rudiana lah yang melaporkan Vina dan Eki pada 2016 silam hingga tertangkapnya para terdakwa. Karena itu, Susno merasa Ibtu Rudiana harus muncul untuk menjelaskan laporannya kala itu. Sebab ayah Eki tidak ada di tempat kejadian perkara atau TKP. Sangat-sangat penting atau kehadiran Rudiana, karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi, si pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana, dasar buat laporan itu keterangan siapa, ujar Susno. Sebelumnya, Ibtu Rudiana muncul dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram Rudiana Bison. Dalam video itu, ia buka suara soal kasus Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Ibtu Rudiana mengaku sudah bekerja sama dengan Reskrim dalam menyelesaikan kasus Vina dan anaknya. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa pelaku hingga akhirnya menjadi terdakwa. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa pelaku sudah kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Saya mohon doa, mudah-mudahan orang yang mengambil nyawa anak saya bisa terungkap, uraiannya dalam video yang diunggah pada 17 Mei 2024. Beberapa hari setelahnya, Ibtu Rudiana menolak wawancara dengan awak media. Ia mengaku masih ingin menenangkan diri terlebih dulu karena kondisinya belum stabil. Mohon maaf ya, bukan saya tidak mau wawancara, karena memang sementara saya ingin tenang dulu, ujarnya. Meski demikian, Ibtu Rudiana memastikan akan melakukan wawancara ke depannya. Sementara itu, Instagram Rudiana Bison terlihat tidak ada unggahan baru selain video dan klarifikasi Ibtu Rudiana mengenai akun palsu. Sebelumnya, tim hukum Peggy Tony RM bakal meminta Bareskrim Mabes Polri menggelar-gelar perkara khusus kasus Vina dan Eki. Alasannya agar proses hukum kasus ini transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap polisi. Saya sempat menanyakan kepada Pak Kanit, apa sih yang membuat Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka dan dituduh terlibat Vina dan Eki. Kanit menjawab ke saya, hanya dari keterangan saksi-saksi saja, ujar Tony. Meski demikian, menurut Tony, pihak kepolisian tidak merinci secara jelas bukti apa saja yang membuat Peggy ditetapkan sebagai tersangka.
Ia juga mengaku tidak puas atas jawaban polisi. Karena itu, Tony berencana mengajukan gelar perkara khusus ke Bareskrim Mabes Polri. Sudah bisa saya tebak pasti dari keterangan saksi-saksi AM dan para terpidana ada beberapa yang mengatakan Peggy terlibat. Memang tidak dibuka atau dijelaskan secara rinci, tapi cukuplah katanya, tutur Roni. Kalau seperti itu, kami besok akan melakukan gelar perkara khusus yang diajukan ke Bareskrim Mabes Polri, biar dibuka di sana seterang-terangnya, tegasnya. Keluarga dan kuasa hukum Peggy juga diketahui telah mengajukan sejumlah permintaan kepada Polda Jabar. Permintaan itu berupa penangguhan penahanan Peggy, meminta salinan berita acara pemeriksaan atau BAP, salinan surat penyitaan, dan kelonggaran jam besuk. Namun, pihak Polda Jabar belum mengabulkan satupun permintaan pihak keluarga Peggy.